Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah, tak bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah begitu banyak mencurahkan nikmat-Nya, karunia-Nya untuk kita semua. Dengan bentuk nikmat yang Allah turunkan kepada kita adalah yaitu diturunkannya hujan pada sore hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tafsir surat At-Taubah ayat 33. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu", dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsir beliau, lafaz ayat ini adanya korelasi hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-32. Di sana maknanya adalah wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Dan Allah itu enggan kecuali menyempurnakan cahayanya. Maksudnya adalah Islam. Apa maknanya di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Allah itu tidak ridho, tidak senang agamanya dijadikan candaan, agamanya hilang, agamanya diingkari oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah maksud dari huwallazi arsala rasulahu, dan dialah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu bil huda wa dinil haqq, yaitu memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada kita semua, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau kita bisa menikmati yang namanya cahaya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kalimat al-huda ini adalah alasan kenapa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah, di sana pensyarah mengatakan alasan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wujud syukur, wujud terima kasih kita kepada Rasul atas izin Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, yang artinya bil huda. Dan disinilah makna bil huda tersebut, dan kaitannya adalah dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wadinil haqq, dan agama yang hak. Al-Imam Ibnu Katsir di sini mentafsirkan
Makna dinil haq itu adalah yaitu al-amal as-salih, yaitu amal saleh. Dan juga di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jelas juga di sini dari ayat ini bahwasanya agama yang hak itu adalah agama Islam. Sebagaimana yang Allah katakan innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Lalu dari kita memahami ayat tersebut, selain dari agama Islam, maka bukanlah agama yang hak. Sebagaimana yang Allah katakan, yang Allah sampaikan. Lalu di sini Allah juga mengatakan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Apa tujuannya Rasul diutus? Selain memberikan huda, petunjuk, selain menjelaskan agama yang hak itu adalah al-Islam, yaitu untuk menampakkan agama Islam ini dari seluruh agama yang lain yang pernah ada. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna yudhhirat dini kullih ini adalah maknanya adalah ketika Ibnu Abbas mentafsirkan, ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, maka tidak ada lagi agama yang tampak, agama yang muncul kecuali hanya Islam. Atau tidak ada lagi agama yang akan diikuti oleh Nabi Isa alaihissalam kecuali al-Islam. Ini maknanya tafsiran dari Ibnu Abbas liyudhhirahu 'ala dini kullih. Lalu ada lagi yang mentafsirkan makna liyudhhirahu 'ala dini kullih, yaitu menampakkan Islam itu bagaimana? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi atau mulia dan tidak ada lagi yang mulia yang lebih tinggi selain dari Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jelas di sini agama kita adalah agama Islam, agama yang tinggi, agama yang mulia. Langsung Allah dan Rasulnya yang merekomendasikan bahwasanya patutlah kita harus bangga dengan agama kita ini. Lalu dari agama Islam yang mulia, yang tinggi ini, kapan seseorang itu atau kapan penganut agama Islam ini menjadi tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apabila dia beriman dengan sebenar-benarnya dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpegang teguh dengan agama Allah, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan segera datang. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam sekarang kenapa begitu dihinakan? Islam begitu dicaci. Islam saat ini sangat direndahkan oleh musuh-musuh Islam. Kuncinya adalah, jawabannya adalah, yang pertama, umat Islam sendiri itu berpecah belah, tidak mau bersatu. Dan yang kedua adalah jauhnya umat Islam ini dari pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi kita itu diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 33 ini untuk menampakkan agama ini, untuk memulia agar agama ini tampak mulia. Bahkan kalau ditinjau dari sisi hukum fikihnya Bapak Ibu, karena saking Islam ini tinggi, mulia, orang-orang kafir, yaitu kafir zimmi, tidak boleh membangun bangunannya lebih tinggi dari bangunan umat Islam. Saking tinggi dan mulianya Islam. Bahkan saking tinggi dan mulianya Islam ini, jika dua orang suami istri, misalnya yang satu kafir, kedua-duanya kafir, kemudian salah satunya masuk Islam, maka anaknya wajib harus mengikuti agama salah satu orang tuanya yang masuk Islam. Karena saking tingginya Islam dan mulianya Islam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena saking tinggi dan mulianya Islam ini diperintahkan oleh Allah, orang-orang kafir itu diminta untuk membayar jizyah namanya, yaitu membayar kalau kita tuh upeti. Dan jizyah ini ditentukan oleh pemimpin atau Amirul Mukminin besarannya. Dan ini yang dikenakan jizyah adalah orang kafir yang mukim di negeri Islam
seperti kafir dhimmi, yaitu wajib membayar jizyah. Ini karena saking tingginya, mulianya Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu membenci Islam. Kenapa alasannya sampai orang musyrik itu membenci Islam? Dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan orang kafir itu akan merasa rugi sekiranya Islam itu berjaya, sekiranya Islam itu mulia, sekiranya Islam itu menguasai seluruh pelosok dunia, sebagaimana yang pernah terjadi dahulunya, sepertiga dunia di bawah genggaman Islam. Makanya Allah khabarkan, Allah beritakan kepada kita walau karihal musyrikun, dan meskipun orang kafir, orang musyrik itu membenci dengan kejayaan Islam. Maka kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kafir itu berusaha untuk mengacak-ngacak, menghancurkan Islam, baik dari dalam maupun dari Islam, dari luar. Karena mereka sendiri itu tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang musyrik ini. Islam itu berjaya, Islam itu menang, dan Islam itu menguasai seluruh dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan diutusnya Rasul itu sebagai petunjuk, sebagai menampakkan agama Islam, sebagai membenarkan bahwasanya agama hak itu adalah agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.